Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Eko dan Mahputra Bongkla. Terima kasih teman-teman yang sudah like, komen, dan subscribe, yang mengklik video saya. Baiklah teman-teman, pada video konten kali ini saya mengupdate nih teman-temannya 4 bahan bonsai kelapa dari tunas teman-teman. konten 1 bulan sebelumnya membuat bonsai kelapa dari tunas yang bagus teman-temannya. Kita anggap bagus karena bahan ini sudah menetas di alam teman-teman, menetas pada habitatnya dan masih menggunakan sabut aslinya teman-teman ya. Inilah perkembangannya pasca 1 bulan teman-teman. 1 bulan lalu bahan ini masih kuncup teman-teman ya, daun pertama ini masih kuncup, belum kembang teman-teman. Dan inilah setelah 1 bulan alhamdulillah dia sudah memekarkan ataupun mengembangkan 2 daun, dan 1 tunas terbarunya sudah akan juga mulai akan kembang mekar teman-teman ya, sudah berdaun 3 pasca 1 bulan lalu. Ini teman-teman sudah saya sayat barusan teman-teman karena ada kesalahan teknis, foto video terpotong, dan ini hasil sayatan barusan teman-teman. Ini sayatannya baru saya sayat teman-teman karena ada kesalahan teknis, video jadi terpotong teman-teman, saya mohon maaf. Inilah kondisinya setelah pasca sayat ekstrim teman-teman ya. Ini baru saya sayat teman-teman, dan ini mesti kita jaga penempatannya teman-teman. Baiklah teman-teman, kita lanjutkan pada bahan yang lainnya. Ini teman-teman, ini belum saya sayat teman-teman. Ini pasca saya sayat sekitar 4 hari yang lalu. Ini sisa tapisnya masih terlihat teman-teman ya. Untuk itu kita bersihkan teman-teman. Oke teman-teman, ini cara kita mengkerdilkan, usaha kita mengkerdilkan tunas kelapa ini sejak dari dini teman-teman ya, tanpa sayat mawar teman-teman. Kita hanya membuang tepian pelepah ini, dan ini pelepah kuncup tak jadinya masih ada teman-teman ya, masih belum mengering. Untuk itu kita biarkan terlebih dahulu teman-teman. Kita tunggu kuncup pelepah tak jadi pertama ini mengering sendiri teman-teman. Setelah itu baru kita buang dan dia sudah menjadi batang teman-teman ya. Ini batangnya pun sudah mulai terlihat teman-teman ya. Ini kita dapatkan karena kita tidak menyayat mawar teman-teman ya. Kita tidak merusak pelepah ini sejak dari dini. Nah teman, ini sepertinya sudah bisa kita sayat sedikit teman-teman ya. Tepian pelepah ini kita ambil lagi teman-teman, agar bisa kita memekarkannya teman-teman. Ini hati-hati teman-teman ya, jika tidak bisa dicabut jangan dipaksa teman-teman. Sepertinya kita usaha cabut teman-teman ya, dengan menggunakan tang. Kita pegang pangkal pelepah ini teman-teman ya. Pak teman-teman, lihat lagi sisi sebelahnya teman-teman ya. Ini sepertinya mesti kita belah 2 teman-teman, tapis yang awal ini, agar kita bisa menariknya teman-teman. Pegang pangkal pelepah ini teman-teman ya. Kita cabut teman-teman. Sudah tercabut keseluruhan teman-teman ya. Ini sedikit kita kurangi lagi tepian pelepah ini teman-teman. Teman-teman, ini sudah cukup ekstrim teman-teman ya. Sudah terlihat putihnya teman-teman, dan ini pada beberapa sekitar 1 ataupun 10 hari yang lalu ini memar teman-teman ya, menghitam teman-teman. Ini memar karena saat dia saya ekstrim masih putih seperti ini dan dia dihinggapi hama. Oke teman-teman, ini untuk itulah risiko ya teman-teman dengan cara sayat ekstrim untuk memekarkan
pelepah ini, pelepahnya renggang dan kita bisa membuatnya rimbun teman-teman ya. Oke teman-teman, ini tapis termuda ini belum bisa kita sayat teman-teman ya, karena ini masih daun keempatnya masih terlalu pendek teman-teman dan belum sama tinggi dengan lengkungan yang daun tuanya. Untuk itu kita tunggu dan kita jaga pertumbuhannya teman-teman. Ini sekitar 4 ataupun 5 hari sudah bisa kita ambil kembali tapisnya teman-teman. Untuk itu kita tempatkan di tempat panas sementara teman-teman ya. Ini ada temannya juga, saya mendapatkan bahan sudah menetas di alam, 4 buah bahan teman-teman ya, 2 sayur dan 2 gading. Ini kelapa gadingnya teman-teman. Alhamdulillah ini tidak terlalu kerdil teman-teman ya. Ini kita berikan urutan teman-teman, kita sayat teman-teman ya. Aduh, posisinya sedikit susah. Nah, di sini kita mulai teman-teman, kita sayat tepian pelepah ini, kita ambil teman-teman. Ini terlebih dulu teman-teman. Ini sudah kita bantu urut teman-teman ya. Ini sedikit lagi teman-teman. Ambil tepian pelepah ini teman. Kita berikan goresan dulu teman ya. Lalu kita tarik teman-teman. Kita lihat teman-teman ya, apakah sudah bisa kita cabut hingga ke dasar. Waduh, ini sepertinya belum bisa teman-teman, karena ini posisinya sudah terlalu rendah teman-teman ya. Kita mekarkan saja dulu 3 daun ini teman-teman ya. Dan ini daun termudanya, jika tidak kita sayat seperti ini teman-teman, ini sudah akan terlambat teman-teman ya. Kita berikan urutan terlebih dulu sedikit teman-teman. Lalu kita robek saja bagian teratas tapis ini teman-teman ya. Jangan sampai ke bawah terlebih dahulu teman-teman. Nah, cukup segini teman-teman. Kita lanjutkan perawatannya beberapa hari kemudian. Ini sedikit kita bantu urutnya teman-teman. Ini alhamdulillah daun tidak terlalu kerdil dan tidak terlalu besar teman-teman. Ini daun pertamanya saat kita dapatkan teman-teman 1 bulan lalu. Ini sudah mekar dan daun keduanya ini masih kuncup teman-teman ya. Ini gading ini sangat cepat pertumbuhannya teman-teman. Dalam 1 bulan dia sudah memekarkan 3 daun teman. Ini kita bersihkan sedikit teman-teman. Ini belum bisa kita ekstrimkan karena ini struktur pelepahnya masih terlalu lunak teman-teman ya. Berbeda dengan kelapa sayur yang pelepahnya sangat tebal dan kuat teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjutkan. Ini ada satu lagi bahan teman-teman, kelapa gading ini. Nah, ini yang sedikit lebih tua teman-teman, 1 bulan lalu ini sudah memiliki 3 daun teman-teman. Namun kita dapatkan ini saat tumbuh di alam, 2 daun yang besar utama ini rusak teman-teman ya, dikencingi oleh binatang. Dan ini sisa rusak di alam teman-teman, ini dikencingi belalang sepertinya teman-teman. Ini saat itu masih kuncup, belum mekar teman-teman ya. Ini ujungnya masih rusak. Dan alhamdulillah pada daun terbarunya ini, daun ke 1, 2, 3, 4, daun kelimanya nih teman-teman, daun kelimanya sepertinya tidak lagi rusak teman-teman. Untuk itu kita sedikit rawat teman-teman ya. Untuk menjaga kekerdilannya teman-teman, ini sudah bisa kita buang tapisnya sedikit teman-teman. Lalu kita bersihkan tapis yang tua yang teman. Ini pelepah ini karena daun rusak, saya membuang daunnya teman-teman, namun tetap meninggalkan pelepah.
agar pertumbuhan bonggol tetap berjalan teman-teman. Ini kita sedikit rapikan teman-teman, ini sudah bisa kita buang hingga ke dasar teman-teman saat ini. Namun berhubung durasi teman-teman, ini akan saya lanjutkan. Sampai bertemu lagi pada video selanjutnya. Terima kasih yang sudah like, komen, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.